Kembali pada pelajaran tentang HTTP request pada Laravel. Laravel menyediakan kelas yang dapat kita gunakan untuk menangani berbagai macam request, yaitu kita bisa menggunakan kelas yang namanya ini ya, Illuminate HTTP request. Penggunaannya tentunya pertama harus kita use dulu ya di atas ya, di atas supaya nanti kita bisa menggunakan kelas request di dalam baris coding kita ya, seperti pada PHP pada umumnya. Ini adalah contoh penggunaan request pada controller ya, contohnya seperti ini. Ini contohnya kita menggunakan request input ya, input name untuk mengambil variabel input yang bernama name. Pada routes kita juga bisa menggunakan kelas request ini ya. Itu dengan cara dimasukkan sebagai input function ya, di sini contohnya. Nanti variabelnya kita tentukan, misalnya namanya request. Baik, kita akan mencoba praktek ya. Di sini ada Laravel Fresh ya, yang barusan saya install ya. Ini kita akan mencoba masuk ke dalam routes ya di web PHP. Ini secara default memang di routes ini hanya ada satu kelas ya yang dimasukkan di sini. Maka kita harus menambahkan ini ya, Illuminate HTTP request apabila kita akan menggunakan kelas request pada routes ya. HTTP ya, ini ya, kita bisa menggunakan menginclude atau use kelas ini terlebih dahulu. Kemudian pada route ya, kita akan mencoba menambahkan satu routing ya. Kita kasih nama gini ya, seperti ini ya, request. Kita kasih nama variabelnya adalah rec ya. Lalu kita akan mencoba ini ya, kita mempraktekkan yang ada di sini ya. Ini contohnya, ini adalah inputan ya, mengambil inputan. Mungkin ini sudah pernah dibahas ya pada pelajaran yang lain, tapi nggak apa-apa, kita singgung sedikit ya mengenai ini. Karena ini menggunakan metode get ya, maka kita bisa memasukkan dalam parameter URL ya. Jadi kita cukup menggunakan tanda tanya ya nanti untuk memasukkan variabelnya. Ya, ini nggak muncul ya. Kita buka ke alamat 172 ya.
karena saya menjalankan di port 80, maka nggak usah diberikan tanda potnya ya, kecuali kita menjalankan di port 8000 ya. Setelah ini jalan, tadi saya membuat sebuah ini ya, sebuah route baru yang namanya rack ya, namanya rack. Lalu kita akan coba kita akses, masih kosong ya, ini kosong. Kemudian kita akan coba request seperti ini. Kita tambahkan pre ya, lalu kita print R. Kita akan mengambil parameternya, misalnya inputan dari name ya, seperti ini ya. Kita simpan. Kita refresh ya, coba request. Kita akan memberi masukan name sama dengan Budi. Nah, maka ini artinya kan objek ya, maksudnya kelas request ini, variable request ini inputan name-nya bisa dicetak ya dengan cara seperti ini ya. Nah, ini tadi contoh penggunaan pada routes ya. Ini seperti ini ya. Ini nama variabelnya. Kalau di sini menggunakan request, saya tadi menggunakan nama yang lain. Untuk di controller juga sama ya. Juga sama. Ini ya. Contohnya ini, jadi menggunakan apa itu use dulu, lalu cara penggunaannya sama persis ya dengan apabila kita menggunakan pada routes. Lalu sebagai contoh yang lain ya, yang berikutnya kita akan mempraktekkan pada controller ya. Tentunya nggak lupa ya bagaimana kita membuat controller. Kita menggunakan perintahnya adalah php artisan make controller, namanya misalnya reg controller, enter. Ya, di sini pasti akan langsung di create ya, di create sebuah file ya yang bernama reg controller ya. Untuk di controller itu kelas request udah otomatis ada by default ya, sudah di use by default, karena namanya controller pasti akan berinteraksi dengan request yang ada dari browser atau klien. Maka kita bisa membuat sebuah function ya, misalnya kita kasih nama index ya, index ini dengan inputannya request ya, seperti ini. Di sisi routes ya, seperti biasa ya, tentunya rekan sekalian belum lupa ya untuk memanggil
controller dari routes. Itu caranya, misalnya kita membuat satu routing baru ya, misalnya rek 2, itu kita panggil controllernya ya, tadi rek controller class ya. Lalu parameter yang kedua adalah index ya, seperti ini ya. Jangan lupa di use app ya, http controller ya, kita menggunakan rek controller seperti ini ya. Ini coba dulu kita seperti ini ya. Ini akan coba kita rek 2. Oh, belum ada ya. Ada yang salah. Ini pada di sini. Kita simpan dulu. Nah, ini ya. Ini adalah rek controller. Kemudian kita akan mengambil sebuah request ya. Variabel request di sini sebagai contoh kita akan mencetak inputan ya. Sama ya seperti tadi. Name. Ini pakai spasi ya supaya, atau gini ya. Ya. Ini inputannya ada di sini ya. Kita juga bisa menggunakan yang lain ya, misalnya seperti method get ya. Ini ya sama ya, untuk memastikan bahwa ini dimasukkan melalui method get ya. Kemudian untuk melakukan pencetakan terhadap semua variabel yang mungkin dimasukkan ya melalui method get ya, ini kita bisa menggunakan ini ya, request all ya. Misalnya contohnya ini kita memberikan dua variabel ya. Ya, maka kita akan mendapatkan berupa array yang berisi index name dan address ya, yang isinya adalah sesuai dengan apa yang kita masukkan. Jangan lupa juga apabila kita akan memberikan suatu parameter di dalam sebuah routes ya, contohnya seperti ini, sebuah variabel, maka di dalam controller itu harus menyertakan parameter juga ya, yang sama dengan yang ada di sini ya. Contohnya ini di dalam
rows ini saya menambahkan ya di dalam rek 2 ini sebuah tambahan ya, tambahan berupa variabel. Nah, maka di sini juga harus ditambahkan ya, koma seperti ini. Ya, kita dapat mencetaknya dengan cara kita print R aja ya, supaya fleksibel. Ini ya, kita simpan. Ini tadi adalah nah ini ya, seperti ini ya. Ini kita bisa juga menuliskan URL seperti ini ya. Jadi di samping parameter kita juga mengirimkan variabel get ya ke dalam controller tersebut. Maka di sana akan diterima dua buah inputan ya. Yang pertama adalah dari get, yang kedua adalah dari parameternya, yaitu ini ya, variabelnya ini ya. Kalau ini kita ganti ya, maka sama ya seperti ini ya. Ini Semarangnya kita ganti menjadi Jakarta ya, maka ini juga akan berubah menjadi Jakarta ya. Jangan lupa bentuknya seperti ini ya, untuk menerima di dalam controller. Lalu selanjutnya ya, kita akan mencoba bermain-main lebih lanjut ya. Kita bisa juga mendapatkan pet ya, pet dari apa yang sedang kita tulis atau kita request ya, dengan cara menggunakan metode pet ya, yaitu seperti ini kurang lebihnya. Kita akan menambahkan echo pet Anda adalah ya pet ya, seperti ini. Kita simpan, kemudian kita coba ini tadi kita lihat, kita ininya adalah rek ya, rek, maka di sini juga sama, kita menggunakannya adalah rek. Maka balikan dari pet ini akan muncul di sini ya, karena petnya menggunakan slash rek. Kita coba apabila di sini kita menggunakan while chart ya, misalnya nah seperti ini ya, dia petnya juga akan munculnya sesuai dengan apa yang kita masukkan. Ini adalah gunanya untuk mengidentifikasi klien tersebut itu mengakses kepada pet mana, begitu ya. Lalu berikutnya
ada juga kita bisa mendapatkan full URL, jadi bukan hanya path-nya saja ya, tapi bisa mendapatkan semuanya ya. Ini saya kasih ini ya, saya kasih pembeda saja ya. Ini echo path ya, path-nya menghasilkan ini, misalnya gini aja ya supaya lebih enak. Lalu full URL-nya menghasilkan ini ya, di sini kita pisahkan. Kita hapus. Ini tentunya path-nya. Boleh kita BR ya. Ya, bedanya di sini full URL menghasilkan alamat lengkap ya, atau yang ada yang diketikkan di dalam browser ya. Ini ya, seperti ini ya. Nah, apabila kita ada spasinya maka akan dikonversi menjadi persen 20 ya. Ini karakter untuk mengidentifikasi spasi di dalam full URL. Kemudian kita akan melihat ini ya, metode ya, metode yang bernama metode ya, metode ini kita bisa menggunakan request method ya. Ini kita coba ya, echo method sama dengan request method ya. Nah ini ya, berarti kita menggunakan metodenya get. Apabila kita menggunakan metodenya post, maka di sini juga akan dimunculkan post ya, karena kita menggunakan metodenya ini get ya. Di dalam request ya, kita bisa juga memvalidasi header ya. Ini header bisa mengambil barrier token ya. Apabila kita menggunakan autentikasi token ya. Ini tentunya kita harus menggunakan REST client ya, nggak bisa menggunakan browser biasa. Maksudnya kita browse secara normal dengan menggunakan browser biasa. REST client bisa juga kita install ya di dalam browser ya. Nah ini ya, ini kita bisa menggunakan namanya REST client untuk melakukan pengecekan respon ya. Biasanya ini digunakan untuk web service ya. Web service bertipe RESTful.
Ya, setelah kita buka ini ya, REST client-nya ini, kita akan mencoba mengakses dengan menggunakan rect. Tadi parameter keduanya adalah ID-nya. Ya. Ini responnya kan previewnya seperti ini ya, karena kita belum menambahkan header ya. Ini kan kita mencoba menambahkan header untuk membaca header yang namanya X header test ya. Ini seperti ini. Maka di sini kita bisa menambahkan header dengan cara ini ya. Kita tambahkan header body sebentar. Ini metodenya responnya body. Oh ini maaf di atas ya, header, kita custom header, kita tambahkan ini ya X header test, lalu nilainya ini ya, kita isi variabel value nya ini, kita oke ya, lalu kita jalankan ya, kita send, maka akan direspon ini ya, metodenya get X header testnya adalah ini adalah tes ya. Jadi header ini berguna untuk membaca header apa yang dikirimkan ya. Biasanya ini bisa digunakan untuk autentikasi ya, autentikasi atau mungkin untuk menyisipkan sesuatu informasi yang ada di dalam header. Ya, tadi kita mencoba mengakses ini ya, nama dari salah satu header. Kita akan mencoba bagaimana kalau suatu klien itu menyertakan sebuah token ya, authorization token istilahnya. Ini contohnya ya, kita bisa menggunakan untuk membaca tokennya itu bisa menggunakan function ini, bearer token ya, token bearer ya. Token bearernya ini bisa kita tambahkan di sini ya. Ini sebaiknya kita HR ya, HR nggak apa-apa, echo token bearernya adalah kita set ya, rect token ini ya, bearer token titik koma ya. Ini kalau kita coba kita terus ya, sementara kosong, belum ada itunya, maka tokennya belum ada ya, kosong. Namun apabila kita ingin menambahkan menyisipkan token ya, kita bisa mengikuti standar ya, standar dari authorization. Nah ini contohnya seperti ini ya, authorization bearer tokennya 123 ini ya, 4567, kita oke, kita kirim ya, maka tokennya akan terbaca di sini sehingga kita bisa melakukan authorization ya, akses mana saja yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan dengan membaca ini. Contohnya ini untuk JWT secara default juga sama ya, maksudnya secara prinsip ya, secara prinsip juga sama, membaca token di atas ya, cuman hanya di JWT ada perbedaan, jadi cara penulisan tokennya dan sebagainya itu ada perbedaan. Nanti akan kita bahas di pelajaran yang lain. Oke, ini kita kembali ke topik ya. Untuk membaca token tadi sudah bisa. Kita bisa juga membaca ini ya, IP address dari klien.
Jadi yang mengakses ini mempunyai IP berapa ya, kita bisa kita tambahkan ya. Ini contohnya kita tambahkan IP address-nya ya. Ini ya, menggunakan seperti ini ya. Kita simpan, kemudian kita sending ya. Ini yang mengakses adalah 172.17.01, yaitu komputer yang saya gunakan ini ya. If config, nah, ini ya, karena saya menggunakan Docker, maka IP dari Dockernya akan muncul di sini ya. Oke. Di dalam Laravel ini juga menyediakan yang namanya negosiasi klien ya. Jadi apakah acceptable atau tidak ya content type yang kita kirimkan atau yang dikirimkan oleh klien. Ya, untuk mendapatkannya kita cukup seperti ini ya, kita dalam menggunakannya, karena ini nanti balikannya berupa array ya, bukan berupa string, maka kita menggunakan printr ya, acceptable content type ini. Itu yang mana komunikasi yang diterima ya oleh klien yang melakukan request ya. Itu bentuknya dalam bentuk header ya, dalam bentuk header yang dituliskan di atas dengan variabel namanya accept ya, application JSON misalnya seperti ini. Kita oke, ketika kita send maka akan didapatkan ya acceptable-nya adalah application JSON. Apabila kita tidak memakai header acceptable ya, itu maka di sini juga akan munculnya seperti ini ya. Jadi apa saja boleh diterima ya, bintang/bintang. Kita akan mencoba misalnya headernya kita tambahkan ya. Di sini ada 2 atau ada 3. Misalnya plain text, misalnya seperti ini ya. Nah, maka di sini juga akan ada array acceptable-nya application JSON, text HTML, dan plain text ya. Ini sebetulnya custom ya, kita bisa menentukan apa saja sesuai dengan protokol yang akan kita buat di dalam komunikasi kita antara klien dengan server. Lalu kemudian ini kita akan membahas lagi ya, tadi mengenai accept. Nah ini untuk melakukan seleksi ya, apakah request accept-nya itu sesuai atau tidak gitu ya. Kalau misalnya sesuai, maka bisa diteruskan ya, karena ini biasanya berkaitan dengan service ya, dengan web service atau dengan API ya, dengan API. Kalau kita ingin membuat sebuah API, RESTful API, baik itu nanti digunakan untuk untuk full stack ya, full stack programming. Jadi ada UI UX dengan sisi backend ya. Itu biasanya
diperlukan autentikasi, autorisasi, atau metode-metode apa saja yang diperbolehkan. Ini sebagai contoh, ini ya penggunaan accepts ya. Penggunaan accepts ini bisa juga kita sisipkan di sini ya sebagai salah satu autorisasi. Misalnya contohnya ya, if request ya menggunakan accept ya, accept ini, terus kita isi dengan misalnya ini kan berupa array ya, array ada teks HTML, ada apapun yang kita izinkan ya. Jadi kita harus menggunakan array karena lebih dari satu ya yang boleh atau yang bisa digunakan ya. Kita contoh misalnya teks HTML, atau misalnya bukan teks HTML, maka kita akan tolak ya. Ya, seperti ini. Ini akan kita coba ya, kita send. Karena ini ada teks HTML ya. Kalau kita hapus misalnya, kita send. Kita custom headernya ya, kita custom accept-nya application JSON ya. Oke, kita send. Anda tidak menerima. Nah, ini muncul ya, tulisannya akan muncul seperti ini. Seandainya kita tolak ya, kita exit. Kita exit. Artinya kalau dia bukan teks HTML maka nggak akan diproses yang ini ya. Ini kita send. Nah, maka nggak muncul ya, nggak muncul. Tapi apabila komunikasinya adalah ini ya, teks HTML, maka ini kita ganti ya, teks HTML, kita oke ya, kita send, maka akan muncul ya, maka akan muncul. Jadi baris yang bawah ini akan diproses ya. Ini adalah salah satu contoh penggunaan accept ya. Accept itu artinya komunikasi yang diterima atau yang dapat dilakukan atau dapat dipahami oleh klien ya. Tentunya ini juga harus match dengan yang ada di sisi server ya. Jadi kalau nggak match nanti pasti tidak akan terjadi komunikasi. Kalau biasanya browser itu menggunakan teks HTML ya, itu. Oke, lanjut. Itu tadi. Nah, ini ada request yang di prefer ya, yang di prefer apakah menggunakan ini ya atau application JSON dan sebagainya. Jadi ini bisa lebih dari satu. Misalnya ada beberapa jenis klien
dengan apa itu dengan yang beda-beda, ini bisa lebih dari satu yang kita prefer. Sama ya dengan yang di accept. Kalau accept ini berupa apa? Berupa balikan yang tegas ya, true atau false. Tapi untuk prefer ini hampir sama, tapi dia hanya merekomendasikan dan memberikan balikannya itu nol ya. Balikannya nol apabila yang dimasukkan atau yang di request itu tidak mengandung ini ya. Dan perbedaan yang lain lagi adalah pada variabelnya. Kalau di prefer ini menggunakan content type ya. Kalau yang di accept ini menggunakan accept, header accept. Oke, karena ini sama, nggak usah dicoba ya untuk mempersingkat waktu. Nanti bisa dicoba sendiri. Nah, ini aplikasi mungkin hanya melayani balikan yang berupa JSON ya di dalam service. Kalau dia bukan JSON, dia nggak mau ya. Maka kita bisa menggunakan ini ya, expect JSON ya. Ya. Kemudian bagaimana kalau kita ingin mengambil inputan data ya. Mengambil inputan data di dalam request itu kita bisa menggunakan metode all ya. All ini akan mengambil semua inputan baik post maupun get ya. Jadi array-nya semua akan diambil ya. Kemudian yang kedua adalah collect ya. Ini berfungsi untuk mengumpulkan ya, namanya collect ya, mengumpulkan. Cuman bedanya nanti setelah diambil, dia tipe datanya itu berupa collection ya. Jadi ada indeks dan isinya ya, tipe data collection. Kemudian yang ketiga ini input name ya. Ini berarti mengambil inputan dari variabel yang bernama name ya. Kemudian kita bisa juga menggunakan sintaks seperti ini ya. Jadi ini nama variabelnya, kemudian ini adalah isinya apabila kosong. Jadi apabila variabel name ini nggak ada ya atau kosong, maka variabel name ini akan request input name Sally ini akan bernilai Sally gitu ya. Jadi akan mengisi sendiri secara otomatis namanya Sally. Lalu kemudian yang ketiga ini adalah untuk mengakses apabila inputannya berupa array ya, produk indeks yang ke 0, terus kemudian di dalamnya ada name ya. Ini hampir sama, cuman ini wildcard ya, jadi akan mengambil isian indeks apa saja yang ada di tengahnya ini, bintang ya. Kemudian ada request input ya. Request input ini akan mengambil semua isian ya. Jadi semua indeks yang ada itu akan diambil dan nanti akan hasilnya berupa array ya. Jadi fungsinya ini hampir sama ya, hampir sama dengan input ya. Untuk meretrieve ya, ini juga sama ya, all. Dan untuk ini juga apabila query atau variabel name-nya kosong ya atau tidak ada, maka akan diisi name dengan nama atau isinya Helen ya.
ini juga sama ya, cuman ini bisa juga diimplementasikan dalam tipe data bertipe JSON ya, asal content type yang dikirim berupa application JSON ya. Jadi di dalam headernya itu terdapat content type application JSON, maka request input ini bisa meretrieve ya data di dalam JSON. Kemudian ini adalah untuk mengambil variabel yang bertipe date ya, atau tanggal ya. Ini bisa juga disetting dengan format tertentu ya, seperti ini. Waktunya misalnya Eropa Madrid atau Asia Jakarta gitu ya. Ini bisa juga diganti Asia Jakarta untuk GMT plus 7 ya, waktu Indonesia bagian barat. Ini untuk mengambil hanya username dan password ya. Ini sama ya. Yang ini kebalikannya, jadi mengambil semua kecuali kredit card ya. Kita juga mengenal metode-metode seperti hash ya, balikannya berupa true atau false. Ini digunakan untuk validasi isian ya, isian yang dikirim itu divalidasi dengan cara seperti ini, apakah mempunyai record nama atau nama email dan sebagainya. Apabila dia tidak lengkap maka ditolak ya, atau tidak diproses daripada data yang dimasukkan nanti tidak lengkap. Nah, ini juga hampir sama ya, tapi ini menjalankan function ya. Jadi di sini bisa menjalankan suatu fungsi, tapi kalau di sini dia hanya balikannya true atau false ya. Ini juga hampir sama ya, nanti bisa dicoba sendiri. Untuk kemudian kita bisa juga mengambil cookies ya, cookie ini bisa dengan cara seperti ini ya, request cookie. Terus kalau ini old username ini maksudnya mengambil nilai nilai dari variabel ini yang sebelumnya gitu ya, yang mungkin sebelum disubmit atau dikembalikan ke form mau ditampilkan di situ ya, misalnya kan, supaya yang bersangkutan itu nggak perlu menulis lagi ya, jadi formnya nggak kosong gitu. Itu bisa diambil variabelnya kemudian dikirim ya. Kemudian untuk file ya, operasi file, kita bisa menggunakan ini file ya. Nanti detailnya seperti apa kita akan bahas di sesi atau pelajaran selanjutnya ya. Jadi di sini ini pengolahan file ya, request file kita ngambil, terus ini untuk mengambil filenya, terus ini adalah validasi apakah ada file foto ya, maka menjalankan ini ya. Terus apakah valid atau enggak ya, sesuai dengan validasinya, itu nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba dan semoga berhasil.